Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, hari ini saya akan membahas tentang fisika inti pada pertemuan keempat. Masih pada teori atom yang digagaskan oleh Niels Bohr. Di mana Niels Bohr ini menggagaskan tentang kulit atom. Dan kulit atom itu menurut Deret Lyman, jadi kan kemarin kita membahas tentang eksitasi dan transisi. Nah, kalau transfer dari luar ke dalam, jadi anggaplah dari N4 ke N1. Nah, transisi ini memiliki deret yang disebut pertama deret Lyman, yaitu N1. N1 ini N tujuan. Terus N sama dengan 2, 3, 4 itu N mula-mula. Jadi kalau tujuannya N1 berarti N mula-mulanya dari N4, 3, 2, ataupun 5 dan seterusnya. Nah, kalau deret Balmer, N tujuan itu berada pada kulit ke L atau N sama dengan 2. Ini adalah N tujuan dan N mula-mulanya di luar dari kulit kedua, yaitu kulit ketiga, keempat. Begitupun seterusnya sampai deret Pfon. Pfon ini kulit kelima sama dengan dari kulit ke-6, ke-7, ke-8 menuju kulit kelima. Jadi dari luar ke dalam. Jadi N yang di depan ini adalah N tujuan dan N yang di belakang adalah N mula-mula. Itulah yang disebut transisi. Nah, karena ada perpindahan elektron dari kulit pertama ke kulit kedua ataupun kulit ketiga maupun kulit keempat, adanya perpindahan elektron sehingga memunculkan yang namanya panjang gelombang. Karena elektron itu berpindah berarti dia memiliki panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini dirumuskan sebesar 1/λ. Jadi ingat, lambda itu adalah panjang gelombangnya. 1/λ sama dengan R dikali 1/n kuadrat tujuan dikurang 1/n kuadrat mula-mula. Jadi nilai N ini tidak sama. Kalau N tujuannya ke kulit kedua, berarti itu deret Balmer. Berarti N mula-mulanya bisa saja dari kulit ketiga, bisa saja dari kulit keempat, tergantung elektronnya apakah pada K, L, Mn ini. Oke, di mana R itu disebut tetapan Rydberg sebesar 1,097 kali 10 pangkat minus 7. Lambda ini kan panjang gelombang. Terus N ini bilangan kuantum, N tujuan dan bilangan kuantum mula-mula. Oke, itu tentang bagaimana mencari panjang gelombang dari sebuah elektron yang berpindah kulit. Di sini kita mencari panjang gelombang dari elektron saat berpindah kulit. Oke, selanjutnya saya akan masuk membahas tentang struktur inti. Struktur inti ini kita akan bahas tentang teori dari Ernest Rutherford. Karena yang menggagaskan tentang inti atom itu adalah Ernest Rutherford. Gagasannya pada tahun 1913 ini menyatakan bahwa inti atom merupakan partikel yang memiliki massa dan bermuatan positif. Jadi, yang pertama, inti atom bermuatan positif berarti dia proton dan dia memiliki massa. Yang kedua, struktur inti terdiri atas proton dan neutron. Neutron ini adalah netral atau ruang kosong. Biasa juga disebut ruang kosong. Itulah kenapa sinar alfa ketika ditembakkan dalam eksperimen Ernest Rutherford itu tembus saja. Proton itu bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Karena dia netral, maka dia dikatakan tidak bermuatan. Semua atom dapat diindikasi berdasarkan jumlah proton dan neutron yang dikandungnya. Jadi secara umum sebuah inti atom dinotasikan dengan simbol ini. Inti atom itu simbol positif disebut proton,
kemudian neutron, kemudian elektron itu diberi simbol minus. Jadi elektron itu mengelilingi inti, di dalam inti ada proton dan ada neutron ini. Oke, selanjutnya saya akan mencari nomor atom dan nomor massa atau jumlah proton ataupun jumlah neutron di dalam inti atom. Jadi ada berapa jumlah protonnya dan ada berapa jumlah neutronnya, ada berapa pula jumlah elektron pada suatu atom. Karena atom itu memiliki 3 unsur penyusun. Yang pertama proton, yang kedua neutron, yang ketiga elektron. Nah, atom itu bisa berupa unsur misalnya hidrogen, oksigen, besi, emas, dan lain sebagainya, yang tidak memiliki gabungan dari unsur lain. Jadi unsur itu adalah partikel atau zat yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, di sini saya simbolkan X, artinya tergantung unsurnya ya. Apakah oksigen, apakah karbon, dan lain sebagainya, tergantung. Jadi X itu adalah nama unsur, sedangkan A itu disebut nomor massa. Jadi ini nomor massa, terus Z itu nomor atom. Oke, saya akan memberikan sebuah contoh. Dari salah satu unsur, kita akan menentukan jumlah proton di dalam unsur itu melalui nomor massa dan nomor atomnya. Untuk setiap unsur memiliki nomor atom berbeda. Nah, di sini saya mengambil persamaan untuk persamaan umum untuk semua unsur, yaitu jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Jadi jumlah dari proton yang ada di dalam sini sama dengan jumlah elektron yang ada di luar yang mengelilingi inti. Nah, jumlah elektron dan jumlah proton ini biasa juga disebut Z atau nomor atom. Jadi jumlah proton dan jumlah elektron itu, kalau kita mau ketahui, lihat saja dari suatu unsur berapa nomor atomnya, itulah jumlah proton dan jumlah elektronnya. Pertemuan kali ini saya akan mengambil satu contoh, misalnya dari sebuah hidrogen H dengan nomor atomnya sebesar 1, nomor massanya juga 1. Jadi jumlah proton itu sama dengan 1, jumlah elektronnya juga sama dengan 1. Kok bisa sama-sama 1, Pak? Ya, karena jumlah proton dan jumlah elektron dalam suatu unsur itu memiliki jumlah yang sama. Nah, selanjutnya jumlah neutronnya berapa? Berarti jumlah neutronnya sama dengan 0. Karena nomor massanya 1, nomor atomnya 1, berarti 1 kurang 1 itu sama dengan 0. Oke? Kalau misalnya di unsur kedua yaitu Ag, dia memiliki nomor massa sebesar 108 atau 108. Terus memiliki nomor atom sebesar 47. Berarti jumlah elektron dan jumlah protonnya sama dengan 47. Terus jumlah neutron di dalam Ag ini sebesar 108 dikurang 147, itulah sebesar 8. Jadi untuk Ag sendiri jumlah neutron sama dengan 8. Begitupun untuk unsur yang lain. Setiap unsur memiliki nomor atom dan nomor massa yang berbeda, dan itu tetapan. Oke, itu tentang struktur inti menurut Ernest Rutherford. Ini perlu kita pahami karena kedepannya kita akan banyak membahas tentang suatu unsur, baik di persamaan reaksi fusi ataupun reaksi fisi. Kita membahas tentang nomor massa dan nomor atom itu sendiri. Jadi ingat, X itu adalah lambang unsur, A itu adalah nomor massa, Z itu adalah nomor atom, dan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Terus jumlah neutron sama dengan
jumlah nomor massa dikurang jumlah nomor atom, atau jumlah nomor massa dikurang jumlah proton, atau jumlah nomor massa dikurang jumlah elektron. Oke, saya pikir itu tentang struktur inti yang pertama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.